Sesederhana apapun maulid Nabi yang dilaksanakan, kalau bisa jangan hanya sekedar sebatas berkumpul untuk sekedar menggugurkan kebiasaan tahunan belaka. Akan tetapi bagaimana momentum maulidun Nabi yang penuh dengan keberkahan tersebut menjadi semakin memupuk kembali naluri syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mengasah kembali naluri syukur kita kepada Allah, semakin menajamkan kembali naluri syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga selepas maulid kita semuanya menjadi pribadi-pribadi mulia, pribadi-pribadi yang takwa, yang berselimut dengan syukur, yang memahami syukur, yang mengerti syukur kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita semua naluri kita bisa memandang, mau menghayati, mau merasakan tiap tetes keringat yang keluar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang mau menghayati, mau memandang, mau melihat dengan naluri terdalamnya tiap tetesan air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang mau memandang, menghayati tiap napas lelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau-beliau yang berjuang. Bukan ringan bagaimana dulu baginda Nabi mau menanamkan keimanan ke dalam hati kita yang awam ini, hati kita yang tidak percaya dengan Allah. Bagaimana masuk keimanan ke dalam hati kita, bukan ringan perjuangan baginda Nabi. Dengan lukunnya, dengan pengayomannya, baginda Nabi menginginkan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kenapa memasukkan keimanan ke dalam seperti orang kita-kita ini, kita-kita yang awam ini tidak ringan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Lukunnya bagaimana sabarnya Nabi memasukkan ilmu ke dalam kehidupan kita, sehingga kita semua dapat mengerti antara bainal haq wal batil, antara yang soleh dan yang toleh. Kita bisa membedakan itu semua. Bukan ringan, bukan sepele perjuangan baginda Nabi menanamkan, memasukkan keimanan ke dalam hati kita-kita yang awam ini. Maka apabila kita telah mengerti perjuangan beliau, kita sudah paham betul, menghayati betul dengan naluri yang sehat di dalam hati kita, yang pertama akan tumbuh rasa syukur yang kuat di dalam hati kita. Kemudian rasa syukur yang kuat itu akan melahirkan kembali narul mahabbah, berkobarnya api cinta dan kerinduan di dalam hati kita. Semakin kita mengerti perjuangan baginda Nabi, semakin kita faham bagaimana letihnya tetesan darah dan keringat baginda Nabi, akan semakin berkobar narul mahabbah, api cinta membara di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila di dalam hati kita telah membara, berkobar narul mahabbah, rasa cinta, telah berkobar kerinduan kita kepada baginda Nabi, sekecil apa amal yang kita lakukan akan berbobot dampaknya. Ini kalau sebuah amal sudah diselimuti dengan mahabbah, yang dibaca cuman sholawat satu, tapi hatinya penuh dengan cinta, hatinya penuh dengan kerinduan baginda Nabi. Ini lebih tajam daripada 1000 sholawat dibaca dengan bosan hatinya. Beda, tidak sama. Satu yang dibaca bismillahirrahmanirrahim, di hatinya penuh dengan mahabbah, di hatinya penuh dengan syauq, kerinduan, maka ini yang menyebabkan amaliyah yang kita lakukan itu menjadi berbobot.
baik itu hidup ataupun mati, ketika diiringi dengan narul mahabbah, berkobarnya kerinduan, akan menjadi indah. Maka orang-orang yang sudah mengerti betul, orang-orang yang sudah faham betul inti sari daripada agama, inti sari daripada hayat wal maut, hakikat kehidupan dan kematian, mereka di dalam hatinya berharap ketika kelak ajal menjemput, berharap dalam kondisi hatinya dipenuhi dengan cinta dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap ketika ajal menjemput hatinya kosong daripada kebencian, sehingga dengan demikian tidak ada lagi hijab atau dinding yang menghijab mereka antara mereka dengan Rasulullah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau mereka sudah mengerti betul hakikatul hayat wal maut, hakikat kehidupan dan kematian. Dan betapa celakanya ketika ajal datang, hatinya sedang dipenuhi dengan kebencian dan lain-lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Seindah-indah kematian bagi mereka yang telah faham betul adalah satu, bagaimana bisa mati ketika hatinya sedang penuh dengan cinta dan kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amaliyah apa saja yang mereka lakukan, sekecil apapun, sesederhana apapun amaliyah yang kita laksanakan, akan menjadi berbobot, tidak berhenti pada sebatas qomat kamit belaka. Jadi agama amaliyah apa saja kalau bisa jangan hanya berhenti di qomat kamit belaka, tapi harus belajar sedikit-sedikit menembus ke lapis selanjutnya, yaitu ke dalam hati nurani kita, naluri dan sanubari kita. Supaya apa? Sesederhana apapun amal yang kita lakukan menjadi penyedot keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin membuat kita dinaungi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja semoga muqaddimah petuah ini bisa bermanfaat buat hari-hari kita, supaya selepas Maulidur Rasul nanti menjadi semakin tajam rasa syukur di dalam hati kita, semakin kuat mahabbah kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullah.